Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk selalu belajar. Ya, kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Sebelumnya, kalian sudah pernah belajar kan di kelas 9? Jadi, materi ini hanya untuk mengulang materi ketika kalian di kelas 9. Dan pastinya ada sedikit penambahan materi yang tidak kalian pelajari saat kelas 9. Nah, karena kalian sudah pernah pelajari tentang barisan dan deret ini, apa aja yang kalian ketahui? Iya, barisan dan deret ada berapa? Ada dua ya yang kalian ketahui, ada barisan aritmatika dan geometri. Ya, kemudian apalagi yang diingat-ingat? Oh, ada suku, ada jumlah suku, ada UN, ada suku pertama, dan lain-lainnya. Oke, kita mulai ya pelajarannya. Ya, pengertian barisan dan deret. Barisan merupakan susunan bilangan yang tersusun menurut aturan tertentu. Bilangan-bilangan yang menyusun barisan tersebut disebut suku. Ya, barisan bilangan dapat diteruskan sampai tak terhingga. Jadi kalau ada barisan itu ada, kita nggak tahu nih selesainya sampai kapan. Jadi tak terhingga, ada banyak banget gitu ya. Nah, ingat kan ini waktu pas kelas 9, jika U1, U2, U3, U4 adalah suatu barisan, itu berarti bacanya suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Jadi itu adalah barisan, ya. Sampai seterusnya, sampai suku ke-N biasanya kita sebutnya, atau UN. Nah, kalau pakai tanda koma disebutnya barisan. Tapi kalau U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 sampai ditambah UN ya. Jadi suku ke-1 ditambah suku ke-2 ditambah suku ke-3 tambah suku ke-4 sampai suku ke-N itu disebutnya deret. Jadi kalau pakai tanda koma kita sebutnya barisan, kalau pakai tanda plus dia disebutnya deret ya, karena jumlah. Nah, dengan melihat bentuk umumnya, ada beberapa barisan yang mempunyai bentuk khusus, yaitu, yang tadi Ibu sebutkan, barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, sedangkan jika dilihat dari banyaknya suku yang dijumlahkan, deret terdiri atas deret berhingga dan deret tak hingga. Jadi kalau misalnya diketahui ini sampai suku kelima, oh itu berarti disebutnya deret berhingga karena ditentukan sampai berapa deret. Tapi kalau ada tanda titik 3 tuh, berarti itu artinya tak hingga. Nggak tahu sampai banyaknya sudut itu ada, banyaknya barisan itu ada berapa, kita nggak tahu ya. Nah, ini misalnya Ibu punya 2, 4, 6, 8, 10. Terus yang kedua 2 ya. Ya, ini ada 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian yang bawahnya ada 2, 4, 8, 16, 3, 2. Kira-kira kalau kalian masih ingat-ingat materi kelas 9, mana di antara dua barisan ini yang merupakan barisan aritmatika dan mana yang merupakan barisan geometri? Ya, nah sekarang coba kita lihat. Nah ini dari 2 ke 4 berapa jaraknya? 2 ya, 2. Kemudian dari 4 ke 6 jaraknya berapa? 2 juga. Terus 6 ke 8 jaraknya berapa? 2 juga. Kemudian 8 ke 10 jaraknya berapa? 2 juga. Nah, berarti setelah ini kalian bisa jawab dong. Setelah angka 10 berapa? Iya, 12 ya. 12. Kemudian setelah 12 ada 4.
ya, ditambahin 22 terus ya. Nah, ini ditambah. Nah, sekarang kalau yang bawahnya 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini 2 ke 4 jaraknya 2, 4 ke 8 jaraknya 4, ya kan? Kalau misalkan dijumlahkan ini jaraknya berapa? 2, ya kan? Terus 4 ke 8 jaraknya 4. Nah, 8 ke 16 jaraknya 8. Ternyata berbeda kan? Sedangkan barisan itu dia harus memiliki aturan tertentu yang sama polanya. Nah, yang atas polanya 2, 2, 2. Udah benar. Dia jaraknya 2. Tapi yang bawah 2, 4, 8, 16, 32. Ternyata jaraknya nggak sama, ya kan? Nah, berarti ini kira-kira dia polanya gimana? Ya, kita hapus dulu nih. Nah, 2 ke 4 itu bisa kita kalikan sama 2 kan ya. Kemudian 4 ke 8 kita kalikan juga sama 2. Kemudian 8 ke 16 kita kalikan juga 2. 16 ke 32 kita kalikan juga 2. Ah, sama. Yang atas 2 juga, yang bawah juga 2. Cuma bedanya kalau yang atas itu dijumlahkan, ya kan, jarak dari satu bilangan ke bilangan yang lainnya. Nah, kalau yang bawah sama-sama 2, tapi bedanya dia dikali, ya kan? Nah, kira-kira nih setelah 32, kalau kita kali 2 jadinya berapa di sininya? Iya, 64 ya, dan seterusnya. Nah, berarti mana nih yang dia barisan aritmatika? Mana yang barisan aritmatika, mana yang geometri? Ya, yang atas kita sebut sebagai barisan aritmatika dan yang bawah kita sebut sebagai barisan geometri ya. Lebih mudahnya sih begini, kalau aritmatika jarak satu bilangan ke bilangan yang lainnya itu dalam polanya jumlah. Kalau barisan geometri jarak satu angka ke angka yang lainnya polanya dikali perkalian ya. Nah, kalau di barisan aritmatika, jarak satu bilangan ke bilangan yang lainnya kita sebut sebagai beda atau selisih. Tapi kalau di barisan geometri, jarak satu bilangan ke bilangan yang lainnya kita sebut sebagai rasio atau perkalian. Ya. Nah, sekarang Ibu punya angka lagi nih. 15, 11, 7, 3. Nah, dari 15 ke 11, jaraknya berapa? Iya, min 4 ya, min 4. Kemudian 11 ke 7 jaraknya min 4 juga. Ya. Kemudian 7 ke 3 jaraknya iya min 4 juga. Berarti kalau misalnya ini jaraknya min 4 ke sini berapa jadi hasilnya? 3 dikurang 4 berapa? Min 1. Ya. Oke, kemudian ini 81 ke 27. Wah, kalau dikurang ini, kalau dilihat dari angkanya aja udah kelihatan, nggak mungkin ya. Dia ini, apa namanya, penjumlahan atau pengurangan, nggak mungkin. Berarti kalau perkalian berapa ya? Oh, 81 ke 27. Ini dikali sama 1/3 ya, 1/3. Kemudian 27 ke 9 juga sama jaraknya, dikalikan sama 1/3 ya. Kemudian 9 ke 3 juga sama, dikalikan sama 1/3. Nah, berarti kalau ini 3 dikali 1/3 berapa hasilnya? Iya, 1. Oke, berarti yang atas ini adalah kita sebut sebagai barisan aritmatika, yang bawah kita sebut sebagai barisan geometri. Karena yang atas polanya meskipun itu negatif, tapi dia jarak selisih, ya kan? Jarak selisihnya itu min 4 sama. Kalau yang bawah kita kalikan sama 1/3. Nah, kalau ini
yang barisan aritmatika yang atas ya, barisan aritmatika yang atas ini adalah barisan aritmatika naik karena semakin lama angkanya semakin naik. Tapi kalau barisan aritmatika yang kedua ini angkanya semakin lama semakin apa? Semakin kecil, berarti disebutnya barisan aritmatika menurun. Sama juga dengan barisan geometri yang pertama ini. Barisan geometri yang pertama ini angkanya semakin lama semakin naik, ya kan? Sedangkan barisan geometri yang kedua ini semakin lama angkanya semakin turun ya. Nah, berarti yang atas disebut sebagai barisan geometri naik, kalau yang bawah disebut barisan geometri menurun ya. Pahamnya sampai sini? Jadi kalian bisa membedakan nih nanti kalau misalkan ketemu soal dia ini barisan aritmatika atau barisan geometri sih, dilihat dulu jaraknya. Kalau jaraknya misalkan dijumlahkan atau dikurangkan itu sama, berarti dia aritmatika. Tapi kalau misalnya dijumlahkan atau dikurangkan dia tidak sama, berarti oh dia barisan geometri. Nah, berarti kalian coba kali bentuknya bentuk perkalian gitu ya. Paham ya? Oke. Yang pertama kita pelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan yang mempunyai selisih atau beda yang tadi Ibu sebutkan di awal ya. Yang tetap, jadi tetap tuh selisih atau bedanya tetap antara dua suku berurutan. Kalau geometri kan tadi jarak kalau misalkan kita jumlahkan atau kita kurangkan jaraknya nggak sama kan. Nah berarti itu bukan aritmatika. Tapi kalau dia punya selisih atau beda yang sama antara suku selanjutnya, berarti itu dia disebutnya aritmatika ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Ini rumus yang mungkin kalian sudah pelajari waktu pas kelas 9 ya. Yang pertama UN sama dengan A plus N-1 kali B ya. Kemudian B itu adalah bedanya UN dikurang UN-1. Kemudian UT itu adalah suku tengah. Oke, di sini ada keterangannya ya. UN itu adalah suku ke N, A plus N-1 kali B. A itu adalah suku pertamanya, N-nya itu adalah banyaknya suku ya. Kemudian B itu adalah bedanya. Nah, bedanya itu adalah UN dikurangin UN-1 ya. Jadi kita bisa tahu tadi tuh suku yang tadi barisan aritmatika yang 2, 4, 6, 8 kita bisa tahu 2 karena dari 4 dikurangin 2 ya kan, 6 dikurangin 4 jadi hasilnya 2. Sama juga yang tadi 15, 11, 7. Oh kita bisa tahu kenapa bedanya min 4 karena 11 dikurangin 15, 7 dikurangin 11 dan seterusnya ya. Kemudian yang bagian C UT itu adalah suku tengahnya ya. Ini gampangnya suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2 itu adalah suku tengahnya. Nah, kemudian SN. Nah, di sini SN-nya ada 2. Gimana, Bu? Ini kok nghafalinnya susah kalau misalnya ada 2 kayak gini. Nah, SN ini sama dengan rumusnya sama aja. Dia N per 2 dikali A plus UN atau N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, yang sebelahnya itu, yang 2A plus N-1 kali B, itu adalah penjabaran dari A plus UN. Ya, mana sih yang kita gunakan, SN yang kita gunakan, kalau misalnya kalian ketahui, yang diketahuinya itu adalah suku pertama dan suku terakhir, maka pakai yang N per 2 dikali A plus UN. Tapi kalau yang diketahuinya adalah suku pertama dan bedanya saja, maka kalian pakai yang setengah N dikali 2A plus N-1 kali B. Ya, jadi kalau diketahui suku pertama dan suku terakhir, maka pakai rumus SN yang pertama, yang N per 2 dikali A plus UN. Nah, kalau yang diketahui yang suku pertama dan beda, berarti pakai yang N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, kalau ada juga rumus soal yang diketahui rumus SN-nya, maka rumus UN-nya itu adalah, ya ini rumus UN-nya adalah SN dikurang SN-1. Ya, berarti suku ke N sama dengan jumlah suku ke N dikurangin jumlah suku ke N tapi yang berkurang 1. Misal, yang ditanya adalah U5, berarti S5 dikurang S4. Gitu ya. Nah, ini ada sisipan barisan aritmatika. Dalam barisan aritmatika dapat disisipkan buah suku sehingga terbentuk barisan aritmatika yang baru. Pembedanya menjadi B aksen.
sama dengan B per K plus 1 dan banyak suku di barisan yang baru adalah N aksen sama dengan N-1 kali K plus N, ya. Nah, untuk sisipan barisan aritmatika ini nanti ada khusus materinya, ya. Oke. Contoh, diketahui barisan 5, 10, 15, 20. Nah, ini udah ketahuan ya kalau dia ini adalah barisan aritmatika, ya. Oke, tentukan yang pertama beda sukunya. Kemudian yang kedua suku ke-15 berarti U15. Yang C adalah jumlah 10 suku pertama berarti S10. Oke, kita jawab. Nah, yang pertama B itu adalah UN-1 kan, gampangnya biar gampang U2 dikurang U1, U3 dikurangin U2, U4 dikurangin U3 dan seterusnya. Ya, berarti ini, nah Ibu ambil U2 dikurangin U1 untuk bedanya. U2-nya berapa? U2-nya 10, ya kan? U1-nya 5, berarti bedanya adalah 5, ya. Kemudian yang bagian B, suku ke-15, UN itu kan rumusnya A plus N-1 kali B. Berarti kalau U15, A-nya berapa? Nih, A-nya adalah 5. Kemudian N-nya adalah sukunya ke-15. Berarti 15 dikurang 1. Bedanya berapa? Bedanya adalah 5. Ya, U15 sama dengan 5 ditambah 14 dikali 5. U15 sama dengan 5. 14 kali 5 adalah 70. Berarti U15 sama dengan 75, ya. Kemudian yang C, jumlah 10 suku pertama SN, ini rumusnya. Kenapa pakai yang ini? Karena yang diketahui adalah suku pertama dan bedanya. Kalau diketahui adalah suku pertama dan suku ke-10, maka kalian pakai yang N per 2 sama dengan A plus UN. Nah, karena ini yang diketahui adalah suku pertama dan beda, maka kita pakai rumus yang ini. Oke, S10 sama dengan, nah N-nya berapa? 10 per 2. 2 kali A-nya adalah 5, ditambah N-nya adalah 10 kurang 1 kali 5. Berarti S10 sama dengan 5 dikali 2 kali 5 adalah 10. 10 kurang 1 adalah 9 kali 5, 45. Berarti S10 sama dengan 5. 10 tambah 45, 55. Berarti S10-nya adalah dikalikan jadi 275, ya. Iya, contoh yang kedua. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kelimanya 22 dan suku ke-12 adalah 57. Suku ke-15 barisan ini adalah, oke kita jawab. Yang diketahuinya U5-nya 22, kemudian U12-nya 57. Yang ditanya adalah U15. Oke, cara cepatnya ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya, kalau U1 itu udah jelas. Dia adalah A. A itu adalah U1 suku pertama. Ya kan? Nah, U2 ini kan ini A nih. Ya kan? Ini A plus N-1 kali B. Kalau U2 berarti kan A-nya tetap A. N-nya 2 dikurangin 1, 1 dikali B. Maka A plus B. Ya, kemudian U3. U3 adalah A plus 3 dikurangin 1, 2 kan, kali B, berarti A plus 2B. Kemudian U4 sama dengan A plus 4 kurangin 1, jadi 3B. Nah, berarti, kan ini udah jelas nih, kalau ini berkurang 1, berarti kalau U10 sama dengan A plus 9B, karena kan selalu berkurang 1 kan. Ya, nah coba lagi kalau misalkan Ibu punya U15, berapa? A plus 14B. Nah, kalau U19 berarti A plus 18B. Nah, berarti kalau U50 berapa? A plus 49B. Ya, jadi selalu berkurang 1 nih. Di sininya selalu berkurang 1. Ya, paham ya? Oke, nah berarti ini U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 22. Kemudian U12, A plus 11B, ya. Nah, kalau sudah kayak begini, kita cari A sama B-nya dengan menggunakan sistem persamaan linier dua variabel.
ya, yang dieliminasi dan substitusi. Nah, kita eliminasi aja langsung karena ini udah sama, A-nya udah sama ya, koefisiennya, jadi tinggal dikurang. Ya, sama dengan, nah ini 4B dikurangin 11B, 4B dikurang sama 11B, hasilnya min 7B, 22 dikurang 57, min 35, berarti si B-nya berapa? B-nya adalah min 35 dibagi sama min 7, hasilnya adalah 5, berarti bedanya adalah 5. Nah, setelah kita dapat B-nya 5, bedanya 5, maka kita cari suku pertamanya. Jadi substitusi nilai si B ini ke salah satu persamaan. Ibu ambil yang paling kecil aja deh, yang ini ya. Oke, jadi A plus 4, B-nya diganti sama 5, berarti 4 kali 5 sama dengan 22. Berarti A plus 20 sama dengan 22. Berarti A sama dengan 22 dikurang sama 20. Berarti A-nya sama dengan 2 ya. Belum selesai, ini baru dapat nilai B sama dapat nilai A. Yang ditanya adalah U15 ya. U15 ini apa rumusnya? U15 sama dengan A plus 14 B, tinggal kita substitusi. U15 sama dengan A-nya udah dapat. Berapa? 2. Ditambah 14. B-nya berapa? B-nya 5. Berarti 14 kali 5. Oke, berarti U15 sama dengan 2 plus 14 kali 5 adalah 70. Berarti U15 sama dengan 72. Berarti suku kelima di barisan ini adalah 72. Ya, paham ya? Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan paham kalian ya. Oke, contoh yang ketiga. Nah, ini tentang suku tengah. Suku tengah suatu deret aritmatika adalah 23. Jika suku terakhirnya adalah 43 dan suku ketiganya itu adalah 13, maka banyaknya suku deret tersebut adalah, nah, jadi kalau tadi itu kita udah diketahui nih suku keberapa gitu ya. Kalau ini yang diketahuinya adalah suku tengah, suku terakhir, dan suku ketiga. Yang ditanya adalah banyaknya suku deret tersebut, berarti N yang ditanya ya. Oke, kita jawab nih. Nah, yang diketahuinya suku tengahnya 23, UN-nya 43. Terus suku ketiganya adalah 13. Yang ditanya adalah nilai N. Nah, tadi kan UT itu rumusnya adalah setengah dikali A plus UN. Atau bisa Ibu tulis seperti ini ya. A ditambah UN dibagi 2. Nah, suku tengahnya itu berapa? Suku tengahnya 23. A-nya belum tahu. UN-nya berapa? UN-nya 43. Oke, kita masukkan aja. Nah, suku tengahnya 23. A-nya belum tahu. UN-nya adalah 43. Nah, ini kita kali silang nih. Si 2 dikali sama 23 berapa? 46 ya, berarti 46 sama dengan A plus 43. Nah, buat mencari nilai A, berarti kan 43-nya pindah ke sini kan, pindah ruas, berarti A sama dengan 46 dikurang 43, berarti A-nya sama dengan 3 ya. Suku pertamanya kita dapat nilainya 3. Nah, kalau karena mencari banyak suku daerah tersebut, kita kan nggak tahu nih, berarti ditanya N-nya. Udah dapat nih nilai A-nya 3. Berarti kita cari si bedanya. Bedanya berapa? Bedanya kita cari dari ini nih, dari si U3 ini. Ya. Oke, berarti kan U3 sama dengan rumusnya adalah A plus 2B kan. Karena nilai U3 itu adalah 13, A-nya adalah 3, kita substitusi aja langsung. Nah, U3-nya adalah 13, A-nya adalah 3 ditambah 2B. Ya, berarti kan ini otomatis si 3-nya pindah ruas ke sini ya, jadi 13 dikurangi 3. Berarti kan 2B sama dengan 13 dikurang 3 kan? Nah, 13 dikurang 3. Berarti 2B sama dengan 13 kurang 3 adalah 10. Berarti 2B sama dengan 10 bagi 2. B-nya adalah nilainya 5. A-nya 3, B-nya 5. Nah, sekarang kita udah bisa cari nilai N-nya. Karena diketahui suku pertamanya 3, diketahui bedanya adalah 5. Masukinnya kemana? Ke rumus si UN ini nih yang diketahui si UN-nya. Karena kan dia adalah suku terakhir, ya kan? Adalah UN. Ada banyak suku kan kita nggak tahu. Nah, karena banyak sukunya itu adalah di suku terakhir, maka kita pakai yang si UN ini. Nah, UN itu kan rumusnya A plus N-1 kali B. Nah, nilai UN itu diketahui nih 43 ya, substitusi langsung. A-nya 3, B-nya 5. Oke, kita substitusi. 43 sama dengan A-nya 3 tambah N-1 kali 5. Nah, ini ntar kita kali silang
ya. N kali 5, kemudian min 1 kali 5, ya. Oke, berapa nih jadinya? Nah, 43 sama dengan 3 ditambah 5N min 5, ya. Berarti ini 43 sama dengan 5N. 3 kurangin 5 kan min 2, ya. Nah, kalau sudah kayak begini, berarti min 2-nya pindah ke sini nih. Ya kan? Pindah ke sebelah 43, berarti jadi plus. Berarti 43 plus 2 kan? Nah, berarti jadi 5N sama dengan 43 plus 2. Berarti 5N sama dengan 45. N sama dengan, tinggal 45 bagi 5. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 9. Oh, berarti banyaknya suku di deret itu adalah 9. Ya, jadi ada 9 suku. Suku pertamanya adalah 3, suku tengahnya nilainya 23. Dan suku terakhiran nilainya 43 dengan bedanya adalah 5. Ya. Oke. Contoh yang keempat, jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 5N kuadrat min 7N. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Kita tidak mesti dapat rumusnya itu hanya UN aja, tapi bisa dari si Sn-nya ini. Jika A adalah suku pertama dan beda adalah beda deret tersebut, maka nilai 2A plus 3B sama dengan, oke kita jawab. Ya, jawab. Nah, Sn-nya sama dengan 5N kuadrat min 7N, yang ditanya adalah nilai 2A plus 3B. Oke, UN sendiri itu kan rumusnya adalah Sn dikurang Sn min 1, iya kan? Nah, berarti kalau misalkan kita mau cari nilai U2, bisa kita tulis seperti ini, S2 dikurang S1, ya. Nah, berarti U2 sama dengan, nah substitusi nih, S2-nya, berarti rumusnya kan ini. Berarti semua yang ada nilai N-nya, yang ada bentuk N-nya diganti sama si 2. Jadi 5 dikali, ini kan N kuadrat, berarti jadi 2 kuadrat. Min 7 kali N, berarti 7 kali 2. Min S1, berarti semua si N-nya diganti sama 1. Berarti 5 dikali N kuadrat, N-nya ganti jadi 1. Jadi 5 kali 1 kuadrat. Min 7 kali 1. Ya, nah. Berarti U2 sama dengan 2 kuadrat itu adalah 4. 7 kali 2, 14. Berarti 5 dikali 4 dikurang 14. Min 5 kali 1 kuadrat itu 1, ya tetap 7 kali 1 juga tetap 7. Ya, berarti U2 sama dengan, nah 5 kali 4, 20 dikurang 14. Min 5 kali 1, 5 kurang 7. 20 kurang 14. Ya, 6 dikurang 5 kurang 7 min 2. Berarti U2-nya 6 dikurang min 2. U2-nya berapa? Ya, karena min sama min jadinya plus kan? Berarti suku keduanya adalah nilainya 8. Ini baru suku kedua. Nah, U1 itu sendiri sama aja dengan nilai S1. Ya, jadi kalian bisa langsung cari U1-nya langsung dapat. 5 kali 1 kuadrat dikurang 7 kali 1, maaf. Ini kan N-nya ya. Semua diganti sama 1. Berarti U1 sama dengan 1 kuadrat 1 ya, kali 5, 5, 7 kali 1, 7, 5 kurang 7. Nah, U1-nya sama dengan min 2. Nah, dari sini kita bisa cari apa? Cari beda. Bedanya dari mana? Bedanya dari sini. Nah, ini U1-nya itu adalah ini, sama aja dengan nilai A kan? Nah, kita cari B-nya. B-nya adalah U2 dikurang U1. B itu adalah U2-nya 8 dikurang U1-nya adalah min 2 dikurang negatif 2. Berarti min sama min jadinya plus. Berarti bedanya adalah 10. Ya. Nah, maka karena kita sudah dapat nilai A ini dan kita sudah dapat nilai B, kita substitusi ke soal ini, ke 2A plus 3B. Nah, 2A plus 3B sama dengan 2 dikali A-nya adalah min 2 ditambah 3 kali 10. Bedanya 10, berarti 2 kali min 2 adalah min 4 tambah 3 kali 10, 30. Min 4 tambah 30 hasilnya 26. Ya, mudah ya? Ya, insya Allah ya, mudah ya. Ini ada latihannya. Nah, setelah kalian memperhatikan video tadi,
Sekarang kalian kerjakan soal latihannya ya, yang sudah Ibu sediakan, Ibu siapkan di e-learning. Nah, kalian kerjakan dengan teliti dan tepat ya. Semoga materi ini bermanfaat ya, dan kalian selalu semangat belajar, meski belajarnya cukup di rumah aja. Dan kita sama-sama terus berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa bertemu dan belajar tatap muka lagi. Ya, amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.